Mun parang tahu sendiri jeung Akbar kumaha terkait nah ya bapak nama tidak kira penting mah budak gitu kan. Karena banyak katanya saya lihat memang si anak itu kan disekolahkan di sekolah Islam gitu ya. Orang muslim gitu ya, disekolahkan di sekolah Islam. Kalau misalkan terus diberikan ibarat nama pokoknya mah tempat-tempat terbaik lah yang bisa menjadikan anak itu tadi non, jadi sosok anak yang bisa dibanggakan gitu. Tapi ya tadi apa nasional gitu ya. Opini itu juga gitu. Baik bakalan jika kieu cenah misalkan tukang maksiat atau penting mah bener gitu. Ya apakah benar bisa juga gitu atau kumaha? Saya pikir opini itu memang salah ya kan pegang jadi jangan gitu ya. Artinya apa? Kalau menurut saya ya ada sebuah ikatan yang kemudian tidak terlihat. Kemudian berimpact ke anak itu sendiri gitu loh. Halnya kayak utama iya mon istilahnya yang namanya itu hobi apa istilahnya maksiat katakanlah ya. Terus anak jadi soleh gitu ya. Itu saya pikir ada sesuatu hal yang memang tidak terlihat kemudian tertahan itu kita arahkan gitu anak-anak kita untuk kemudian apa BPKN soleh sementara orang misalkannya bebas dengan kehidupan yang salah misalkan. Saya pikir itu akan tetap akan berpengaruh gitu ya kepada anak meskipun kita arahkan tersebut untuk menjadi soleh gitu ya. Saya pikir kesolehan itu tidak lantas kemudian bisa digapai oleh anak itu. Karena suatu hal yang kita lakukan di luar kesolehan itu sendiri. Nah, menurut saya mungkin kalau anak kita istilahnya ingin baik, ingin soleh ya tetap sendiri gitu ya. Harus memberi contoh tadi ya untuk berbuat kebaikan itu dan kesolehan yang kita harapkan dari anak-anak kita. Oke. Pak Sunti kemana? Jadi yang itu menarik nih. Karena kalau berikan bantuan sekelompok bapak mau hidup dulu jangan jadi anak asal sekarang jadi bapak-bapak. Tidak semua bapak-bapak itu ya baik. Karena jadi contohnya pun ya contoh sesuai dengan pemahaman yang dapatkan. Makanya saya bilang tadi sebelumnya bahwa untuk jadi seorang anggota itu luar biasa sulit ya. Sekarang kalau misalnya kita mau melihat yang perjalanan dari awal bapak-bapak jadi tempat orang dengan pendidikan yang cukup baik itu bisa saja menghasilkan contoh yang baik. Tapi bagaimana dengan bapak-bapak modelan saya ini kan barang bukan bentuk dari awalnya yang baik. Jadi ini mungkin masuk kategori bahasa sekarang orang hijau. Bukan orang yang ditempa dengan yang tadi urusan yang baik. Dan mungkin saya tidak mendukung teman-teman yang lain yang dimana mungkin dari orang tuanya mensupport semua kegiatan mereka. Nah kalau saya kan bahwa tua ya saya ini saya kan berkegiatan yang katanya waktu muda mencari jadi ngepel untuk kemakanannya ada yang mungkin dari cara tadi yang bukan besar lebih ke takudi ya. Itu kan salah satunya. Nah, untuk itu tadi kait dengan pertanyaan bagaimana apa sih? Ya, penting mah budak mah benar bapak mah baik aja gini. Pada dasarnya itu umum. Kenapa opini umum? Karena ketidaktahuan atau kebingungan seorang bapak atau mendiang bapak itu luar biasa sulit untuk menentukan yang tadi namanya hal yang baik menurut bapak. Kenapa dengan latar belakang hal yang berusaha yang luka-luka itu yang istilahnya punya apa ya kekurangan yang belum pernah dia rasakan treatment yang belum pernah dia rasakan menjadi kekurangan diri. Makanya pada akhirnya si bapak-bapak itu menghasilkan seorang bapak pada sekarang itu yang kurang peduli dengan ada beberapa contoh kan bapak-bapak itu ada yang tipikalnya kayak refleks sama anak jadi wah mantau banget segala macam ya, ada yang otoriter ada juga bapak-bapak yang
wah influennya tuh sayangnya tuh Ayo, ya akhirnya si anaknya jadi tidak punya kemandirian. Ada juga yang mungkin apa lagi ya, yang nggak berpikir gitu anaknya mau bisa aja. penting mah hirup ya budak. Yang penting saya sudah memberikan nafkahnya, sudah mencukupi semua kehidupannya. Ada yang saya terima kasih. Sekarang masa budak tinggal hirup kayaknya aman gitu. Betul, bisa kita saksikan sekali. Hasilnya tuh luar biasa gitu. Ketika banyak anak di luar sana yang apa ya? Jadi saya ingin sedikit menyinggung ke sekolah. Jadi kadang ada orang tua yang menitipkan anak ke sekolah tuh, ya istilahnya jadi penitipan anak aja. Selesai di situ, ya sudah mereka anggap itu yang terbaik. Ya. Nah, bagi si ayah atau bagi si bapak. Karena kan sekolahnya sertifikasinya jelas, ya Betul. akreditas Apalagi favorit, mereka makan, bayaran beli wah. Dan aku sih gitu ya. Akhirnya kan berharap dengan istilahnya hasil yang luar biasa. Tapi pada faktanya kita sering melihat gitu dengan sekolah-sekolah kopi itu bahkan selama ada pun nggak ada. Nah jadi tergantung tadi memang si bapaknya ikut belajar juga atau tidak. Terus jika sudah belajar itu diaplikasikan atau enggak dalam keluarga, atau misalnya hanya sebatas belajar tanpa diaplikasikan, saya tidak akan menjadi rekruter yang baik. Karena baiknya itu bingung banget. Betul. Karena disebut bapak orang teh ya gitu ya, tapi tidak gitu teh ya. Kenyataan tenang jadi bingung sih budak ya memang gitu ya, si anak teh disekolahkan di sekolah terbaik, bahkan difasilitasi bahkan jajanan oke biasa nama sok karena lebih gitu ya tiba budak mulai biasanya gitu ya. Ya tadi itu prinsip si bapak lah atau budak kecukupan gitu ya. Nah dan itu sendiri jujur bilang saya sendiri ngalaman gitu ya, dari bapak saya itu dari SD sampai kuliah, dari kuliah gitu. Orang tua saya tuh tidak pernah datang ke sekolah. Artinya saya rapot ya. Di SD sampai SMA rapot. Cacang kantor di sana pohon. Jadi kadang saya bingung ya. Orang teh budak saha gitu ya. Pohon sekolah di mana? Pohon ting pohon alamat sekolah ting kumaha ya gitu ya. Tanda tangan ayah. Tanda tangan mah aya. Nah, terus di bumi rapot lah gitu ya. Cuma tadi gitu jadi sistem nanti kita juga tadi gitu ya. Teleponnya guruna, bu, pak, punten ya, tapi tadi saya dongkap, biasa we gitu ya. Beralasan gitu, saya sendiri ngalaman gitu ya. Tapi ketika tuntutan anak ke budak gitu ya, kadang kayak gitu ya. Nah, budak kurang tekieu, nah budak kurang tek gitu gitu ya. Tanpa ya tadi apa ya? Mencek orang mah bermuhasabah gitu ya, muhasabah diri gitu ya. Bahwa nah budak kurang tekieu gitu. Lebih ke ya tadi memaksakan ego gitu ya, kadang ya tadi ya kan lo penting mah budak orang soleh tanpa nyontohan gitu ya, jadi hanya memberitahu sekedar pengalaman gitu. Jadi bapak teh bageula kieu mantap maneh ulah kitu, bageula mah bapak kieu ulah kitu, jadi hanya sebatas itu. Tapi bahkan kayaknya aya mungkinnya bapak dan bapak ulah kitu tapi masih gitu ya. Ya oke kan ya bapak gitu ya, ulah kitu tapi masih gitu ya, masih ngelakukan hal-hal nu ibarat mah dinilai lain lah gitunya atau entong gitu ya, tapi bapaknya masih melakukan sementara kabudaknya gitu. Dan sok kan kadang gengnya kojo bapak-bapak mah gitu ya, sok main ke dia nanti nama nanti ya bapak mah pengalaman gitu ya, ada bapak mah apa gitu ya, pengalaman bapak mah loba guys sudah memakan asam dan garam bahasa nama gitu ya. Nah terkait opini-opini jika gitu kumaha atau parental sesuatu yang dialami apa gitu ya. Itu mungkin iya disampaikan lagi kemudian gak kita gitu ya. Kemudian supaya anak kita itu tidak seperti kita tahu bahwa itu hal yang buruk karena ya sejahat-jahatnya bapak gitu kan, sejahat-jahatnya orang tua, kemudian tidak akan mungkin membiarkan anaknya itu kemudian masuk ke dalam sesuatu yang buruk tadi ya, yang pernah mungkin orang tua alami kan gitu ya. Jadi itu opini semacam itu mungkin ya tadi orang tua itu tidak akan mungkin membiarkan anaknya itu sejahat-jahatnya orang tua ya, tidak akan mungkin membiarkan, seharusnya seperti itu ya, tidak mungkin membiarkan
sesuatu hal menjadi terhadap anaknya. Soalnya itu adalah sebuah Tapi apakah cukup juga tadi mengadakan pengalaman biasanya bapak itu karena ceritanya bapak mah nggak setengah sobiak udah ngaram gitu ya. Tapi gulana mah teh ini. Karena hasil jeung hasilnya ya habis nama tadi dongengkeun juga. Bawangan Atau gitu atau mungkin acan habis nama gitu. Nah kumaha terkait apa cukup itu pengalaman didadekeun ka budak gitu nya. iya Jadi senjata bahkan gitu kan. tidak cukup ya. Cukup, ya? Jadi iya tidak cukup kemudian itu kemudian menjadi senjata buat orang tua tidak untuk menghalangi anak kita apa istilahnya mengalami hal yang tidak cukup ya. Tapi mungkin tadi ya gali lagi nih pemahaman gitu ya. Bapak kudu diajar. Iya, Tadi teh ada ya, itu aja tuh dalam apa tadi gitu. Itu harus lebih belajar lagi belajar sebagai orang tua. Itu mungkin ya. kayak jadi karena kayak Pak Kau kayaknya dulunya bapaknya pemimpin karena jadi wakil. Ya kan itu berdasarkan pengalaman kan bapak bageula tak jadi pemimpin teh kieu coba gitu. Kan tanya sama gitu. Beneran ada anaknya ini. Wah, Jadi wakil ya jadi wakil heula we cenanya ada bapaknya bagelan teu langsung kan bapaknya mimpin heula dianggap ada mimpin di luhur gitu. Kata seringannya. Nah, apa juga mah ada apa-apa yang terkait itu tadi tuh. Itu maksakan pengalaman jadi senjata gitu. Nah, inilah belajar unik. Ini pasti dialamin sama semua bapak. Kalau bapak tuh kalau sudah terdekat, dia mengeluarkan magic word. Tahu kata-kata ojo lah. Aku aja. Istilahnya kamu kalau nggak diucap bapak ini kurang apa? Waktu banyak bapak sudah kalahin A, B, C, D. Mulai ya. Tapi yang di Indonesia itu sampai itu saya sudah menyaksikan saya punya kakak itu berdebat sama anak. Akhirnya anaknya mengungkapkan satu hal yang buat saya pun itu jadi satu ilmu buat saya. Kenapa? Nah, ini saya memunculkan versi saya sendiri bahwa bapak-bapak itu harus upgrade dan update. Upgrade pemahaman dan upgrade tentang istilahnya networking atau jaringan. Ya. Kenapa dia harus tahu yang musim anak-anak apa, yang lagi digandrungi anak-anak apa, harus ada kepedulian terhadap anak-anak. Dan gini, ketika dalam satu percakapan itu kata anak Ojo keluar ke jalan. Itu udah banyak pengalaman dan bla-bla-bla. Akhirnya si anaknya bilang, bahasanya unik. Itu pengalaman ayah. Di zaman sekarang. Enggak gitu ya. Nah, itu saya sampai bingung dengan itu. Makanya di sana saya butuh update dan butuh update. Kenapa? Jadi nggak bisa kita bawa-bawa istilahnya pengalaman kita di zaman dulu secara apa mungkin real time. Atau bahasa anak sekarang tidak nggak relate pengalaman ayah tuh. Bapak mah yang makan macul lah, tapi abi mah kopi food pak. Mungkin ada yang gitu. Kayak ibarat bahasa gampangnya mungkin gitu. Dulu ayah jalan, ya terus anaknya nanya, kenapa ayah beli motor sekarang? Kalau misalnya dulu ayah jalan, sekarang aku harus jalan juga. Nah tetulingannya lempang gitu. Kenapa? Segala sesuatu itu hal yang berat itu harus digunakan terhadap kami selaku anak. Nah, itu yang selain saya daripada ketika apa ponakan saya itu berjalan. Nah, itu unik, makanya untuk saya sih upgrade sebagai seorang bapak itu penting. Jadi jangan hanya peduli dengan yang namanya urusan nafkah, karena nafkah ini kalau kita sesama muslim itu nafkah itu sudah jelas akan kita dapat. Apapun dimanapun selama kita ini mau berusaha, baik itu hal yang buruk atau hal yang baik, nah tetap itu akan dapat, karena yang namanya rezeki baik berupa nafkah ataupun apapun sudah jaminan. Tapi ketika kita berbicara update dan upgrade seorang bapak atau peduli dengan dirinya anak-anaknya, dari situ lah kita bisa menentukan yang tadi apakah kata-kata yang tadi atau tidak dengan kondisi anak saat ini. Karena yang kita omongin kan nggak nyambung. Ya kalau misalnya anak sekarang jangan main handphone aja nanti bodoh, dibalikin sama anaknya. Emang zaman ayah ada handphone? Itu kita bingung ya. Kita nggak akan jawab di sana. Tapi ketika kita mencari referensi yang lain untuk mengalihkan kecanduan anak terhadap handphone, mungkin itu jadi lebih
istilahnya dekat dengan fakta yang dia alami. Karena anak sekarang cenderung lebih cerdas. Kalau saya lihat anak sekarang tuh anak cerdas pada zamannya. Kita pun sama. Kita tuh anak-anak yang pintar pada zaman kita. Nah, seiring berjalannya waktu maka zaman itu akan diganti. Pas kata itu akan berubah. Nah, maka ketika perubahan itu terjadi, ya kita sebagai ayah harus ikut peduli soal perubahan. Jadi bentuknya sudah nggak sama. Makanya untuk bagi keluarga tadi lebih baik dengan rasa mengenal apapun. Ya sepakat saya sudah setuju dengan hal itu. Karena ini bukan zaman yang lagi seperti itu. Nah, makanya bahwa di sini bukan hanya sekedar memberikan contoh, tapi harus juga ikut belajar agar mereka upgrade dan upgrade baik dari sisi pemahaman dan sisi dunia anak-anak saat ini. Banyak di berita bermunculan sekarang tuh hal-hal yang zaman saya nggak ada. Nah, zaman sekarang tuh kata bahasa anak-anak, zamannya Ibu Maryam, ibunda Nabi Isa itu musim sekarang. Musim ya. Kalau udah kalau bapak. Lebih kayak begitu kan. Nah, akhirnya mereka ngomong ketika ditanya sama saya tuh, ya nggak apa-apa kan sekarang musim, dulu juga ada. Nah, kita kalau nggak hafal dengan apa yang mereka bicarakan, dengan apa yang mereka maksudkan, ya kita nggak akan ngerti, nggak akan paham. Jangan lagi kita menyetujui hal tersebut karena kita nggak ngerti. Benar jangan. Karena dia mau kita pahami. Nya jadi. Ya kita pahami kayak tadi sejarahnya. Nah, yang anak itu maksudkan perilakunya gitu. Jadi akhirnya bingung kan. Yang bapak, oh iya, itu berarti kamu benar. Nah, sementara si anak maksudnya beda. Makanya di sini lah kita harus peduli dan harus update dan upgrade gitu, tentang gimana kita hidup saat ini gitu. Nah, mungkin seperti itu lah kurang lebih. Oke, menarik ya. Jadi ya gitu ya, kadang jadi bapak teh ya tadinya perlu belajar, ternyatanya tidak harus melulu ibaratnya mengandalkan emang pengalaman benar gitu ya, bapak teh boga pengalaman gitu ya. Tapi pengalaman yang teh bukan sebagai dia dari tadi hasil obrolan mungkin bukan sebagai patokan anu konkret gitu ya, patokan patokan nama bapak kieu budak kieu gitu. Jadi memang kudu belajar oke ya. Dan tadinya belajar di tempat yang benar gitu ya, dan ibaratnya mah sesuai rajin kebutuhan bapak-bapak nu ayeuna kudu memang dibutuhkan gitu ya. Asal belajar oke gitu nya. Nah, enak kan teu oke gitu nya. Butuhna tentang parenting, diajarna tentang naon gitu ya. Kadang kan ya tadi karena minimnya edukasi jeung berdialog gitu ya. Kan bapak-bapak kan pada hari saya ngobrol teh lebih rasa memang nggak pulang di teras gitu ya lebih nggak pulang di teras ngobdut gitu ya, bari hasil nanti kepulan penyesalan deh, nah orang teh kieu baheula, nah orang kieu baheula gitu ya. Eta satu keumuman gitu ya di bapak-bapak mencek paewan teh mah coba ada teh cenah lamun digebrikeun rewas berarti kan paewan kalau kamari teh lamun digebrikeun rewas berarti kumaha Loba pikiran tapi lamun digebrikeun cicing bae mah aman gitu. Ya. Jadi gitu ya bapak dalam lamunana ini bang bapaknya butuh ruang gitu ya, butuh ruangnya karena yang tadi lah kita punya tanggung jawab besar tidak hanya terhadap orang yang di sebelah kita tapi sebagai penanggung jawab atas generasi penerus kita gitu ya. Ya mungkin boleh diceritakan juga ada nggak sih cerita zaman, karena ya, kita di sini muslim gitu ya, pernah nggak sih ada cerita zaman dulu gitu tentang sahabat atau gila terkait aku itu kumaha sih, pernah nggak ada cerita lah boleh, ada nggak di zaman siapa gitu boleh nih diingatin ya. Yang saya tahu kan jika kisah Nabi Yusuf kayaknya kan, terus Ibrahim dan Ismail kan ceritakan seorang bapak nya jadi kemarin sempat pada dan tuh menceritakan tentang sosok Ibrahim ya pada dunia ketika menjadi seorang bapak ya mau nanut kapal mah juga Ibrahim deh brengsek gitu nya bahasa aja nama gitu nya tinggalkan pemajikan tinggalkan budak gitu nya di tengah gurun, tapi ketika memang itu suatu perintah gitu nya dan kalau menjamin nah kan orangnya kan ngalamannya di kehidupan sehari-hari kudu ninggalkan budak meninggalkan keluarga atas tadi perintah mencari nafkah ya cari nafkah memang berat, satu hal yang berat cukup berat ya. Biasa Mario ngumpul tahu
Tapi ya oke sih kalau betah di rumah ya ayah mungkin ya. Banyak apa ayah kan? Oh banyak cina tuh. Lebih betah di luar gitu ya, abang-abangan gitu ya. Dengan alasan udah penting mah keluar gitu. Ada cek Allah cina perlu keluar tiba gitu ya. Tapi lah ulah poe keluar bari jeung para rumah gitu ya. Nah jadi memang fakta tadi banyak oke gitu ya bapak-bapak yang mencari pelarian gitu ya. Mencari pelarian. Nah kumaha terkait itu kan? Bolehlah diceritakan Pak Antam. Mungkin kalau harus bercerita gitu saya melihat kisah itu dari yang agama kita ya dari hal ketaatan misalkan ketakwaan itu kisahkan dari kisahnya tadi ya Ibrahim alaihissalam dengan anaknya yaitu Ismail ya Ismail alaihissalam. Itu kemudian hubungan yang baik gitu yang ditunjukkan oleh seorang ayah meskipun tadi gitu ya. Ya kan itu tidak didialogan ya, tidak didialogan kan Nabi Ibrahim itu kayak Ismail tuh. Kalau yang sentralnya tapi boleh lah nanti apakah ada obrolan atau kumaha gitu nya. Misalkan kan gak kadil lah. Sebenarnya kadil bapak yang ngomong atau kumaha gitu saya kurang tahu lah boleh lah begini. Itu sebuah kisah yang menurut saya itu sangat bagus ya. Kemudian di frame yang lain menarik susah yang ayah gitu ya, kemudian anak itu sama-sama kemudian istilahnya taat gitu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Meskipun pada akhirnya gitu ya mesti di istilahnya di apa sembelih gitu ya, gitu. Itu sangat apa ya mana mungkin gitu terjadi hari ini kan ya. Bapak mencipta berapa ya itu betapa dalam sekali maknanya bahwa itu akhir dari sirah ketakwaan tadi ketaatan kepada Allah itu keyakinannya begitu luar biasa gitu. Itu mungkin untuk misalnya mengecek kurang itu hanya saja baru-baru ini gitu ya kemarin kita sering dengar juga istilah itu jadi contoh tahu dan muslimnya dari sudut wah ya kan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tuh secara komunikasi yang saya tahu kan kalau oke begini nanti boleh lah bapak-bapak ya mau didier bisa apa ini terkait komunikasi bapak dan anak apakah Nabi Ibrahim dan Ismail itu sering ngobrol ya atau misalkan tadinya kadang ya tanpa banyak bercerita tapi memberikan makna gitu ya langsung paham lah gitu kayak tadinya zaman enanya benar mulai gitu ya bapak menciptakan apa enak akhirnya kan ayana budak hubungan bapak nama loba ya kasus saya nggak boleh tambahin boleh bapak jadi dari sudutnya Nabi Ibrahim itu unik ketika beliau mendapatkan perintah terkait Nabi Ismail kan nggak langsung anak dibawa ke sendiri tapi apa komunikasikan dulu. Nah, makanya ketika seorang ayah itu bakal dari satu pengalaman dalam satu kisah aja kita bisa belajar banyak tentang seorang ayah ini harusnya bagaimana memperlakukan anak. Jadi tidak semua istilahnya kita otoriter. Jadi menggunakan otoritas sebagai seorang karena ada ungkapan juga dalam istilahnya blok anak-anak kan. Kan saya ini tidak minta dilahirkan menjadi anak ayah. Itu kan sudah ada tuh pemahaman dari blok-blok anak-anak. Saya nggak minta dia jadi anak ayah. tapi aku udah nurut sama apa? Saya nurut sama aja. Akhirnya saya dalam fase Nabi Ibrahim ini ada satu contoh. Jadi ketika ada apapun, Nabi Ibrahim itu selalu berkomunikasi. Jadi dikomunikasikan dengan anaknya. Jadi kalau bahasa gampangnya nih, dia ada perintah begini, menurut kamu diberikan waktu untuk berpendapat. Seperti apa pandangan kamu dengan berita ini? Nah itu kan sebetulnya hal yang mudah kita ambil petik gitu, pelajaran dari hanya sebatas
ya sepele gitu aja ceritanya, tapi maknanya luar biasa. Biasa ya. Bisa merubah kita sebagai seorang ayah, bisa merubah juga kita sebagai seorang bapak. Kan bapak tuh di luar rumah ya, Ya. karena tahu di dalam rumah tuh ayah dan ibu. Kenapa ayah dan ibu tepatnya curahan kasih sayang, permintaan segala macam. Tapi kalau misalnya kita di luar sebagai seorang bapak itu kan dibawa. Ya. Nah nanti kita akan dinilai orang-orang di luar ketika apa pola asuh kita yang salah. Dalam tadi mendidik anak. Dia kita memutuskan istilahnya sejarah-sejarah bisa tentang orang-orang hebat. Ya, kita bisa lihat dari sepanjang cerita Nabi Ibrahim dan Ismail. Yang saya lihat itu saya dapat pelajaran luar biasa. Ketika seorang Nabi ungkap anaknya yang didatangkan perintahnya langsung dari Allah, nanya pendapatnya dulu, nanya terkait pandangannya dia. Beliau kan nggak ngambil anak di sini bu, ikut gua potong aja kan ya begitu ya. Dia bantama ente ya. Kan nggak gitu. Ya bunaya, wahai anakku. Nah itu kan bahasanya aja di kabar saya tuh. Ya. Jadi siapa yang bertanya dulu, mengajak komunikasi dulu. Sementara kekurangan edukasi sudah ada, seorang bapak itu berbahaya. Bahaya ini nanti seperti tadi tidak mengajak komunikasi, tidak istilahnya menanyakan pendapat. Akhirnya apa? Ketok palu semua keputusan aku senang. Jadi semua keputusan terima sama anak. Nah itu kayaknya ya pasti. Karena anak itu kan bukan kepemilikan. Tapi titipan. Nah, bila ada tips bahasanya titipan, maka anak ini akan dipertanyakan oleh yang itu. Ya, Ponakan lain. betul. Gitu ya. Makanya ketika saya melihat sirah Nabi Ibrahim tersebut, kenapa seorang yang punya otoritas tinggi sampai menanyakan pendapat karena beliau sadar itu tidak. Jadi pahamnya konsepnya bahwa tadi anak teh rezeki berarti kalau nggak rezeki mah ya titipan gitu ya. Nah kadang putar di apa apa. Jadi kadang kita lupa konsep bahwa tadinya anak teh titipan. Kadang orang sok maksakan jaka hayang orang gitu ya. Budak teh kudu kieu kudu kitu. Tuh bahkan Nabi we ngobrol heula Pak. Soal diskusi. Nah, kalau kita bisa sedikit bergeser lagi ke anak-anaknya Rasulullah, Zaid bin Harisah. Nah, di situ aja kita tidak bisa menarik sedikit ilmu. Ketika apapun otoritas seorang bapak tetap dipertanyakan ketika Rasulullah menganggap ingin menjadikannya keturunan dengan menggunakan nasabnya beliau. Nah di situ aja kan yang namanya kita ada pelajaran tuh. Sayang itu nggak boleh buta. Bukan cinta yang buta, sayang yang Jadi buta. istilahnya kita nggak boleh membabi buta tuh karena ini anak, karena kita tahu ini titipan. Tuh jadinya seenaknya bu. Memberikan kasih sayang juga istilahnya over daripada batasan-batasan yang harusnya diberikan. Overnya nggak boleh berarti. Nah itu buktinya. Contohnya Rasul kita tuh ditegur. Bukan anakmu. Kan gitu ya. Itu siapa berikan kepada nasabnya. Karena beliau itu anak angkatnya. Nah itu saja kan ketika masa sayang diberikan yang istilahnya tanpa batasan atau bahasa zaman sekarang dia flag lah. Mungkin kalau saya menganalogikan ya dimanja lah, diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Tapi dia itu kan nggak baik. Nah jadi kita melihat dua sisi antara yang tadi dari Nabi Ibrahim terhadap anak Ismail, terus Rasulullah SAW terhadap anak angkatnya Zaid bin Harisah. Dan ada juga cerita menarik yang dari tadi Nabi Yusuf. Betul. Nah ketika apa ternyata di sini ada 3 karakter anak. Yang pertama anaknya rata-rata diawasi orang tuanya. Nah kalau Nabi Yusuf ini kan uniknya dianggap lah. Iya benar. Nah ketika anaknya anggap aja kalau mungkin zaman sekarang dianggap nggak ada. Anaknya nakal lah, ada tukang balkonan dan sebagainya. Tapi yang unik tuh dari bapak itu Nabi siapa? Nabi Yakub selalu menyayang. Nah maka bapak-bapak itu punya resep gitu sebetulnya untuk anak-anak mereka yang sulit diatur, sulit dikendalikan. Itu apa dikembalikan kepada penciptanya. Itu yang sering dilupakan ternyata. Doakan gitu agar tetap dalamnya gitu. Nah itu beberapa mungkin kisah daripada orang terdahulu terkait tadi pengalaman tentang ya mengurus anak-anak mereka. Oke, menarik ya tuh tadi ini. Nah kadang orang tuh sebagai bapak teh saking tadinya tujuan nama bagus gitu ya, tujuan nama gitu ya. Yang terbaik, tapi kadang orang teh sok jadinya kesana maksakeun gitu ya. Soalnya bahwa ya teh
jika ibaratnya mah cocokan gitu dikit-dikit ke orang kudu bisa gitu ya. Tapi tanpa memperhatikan hak si anak gitu bahwa anak itu tadi dikembalikan titipan berarti orang teh kudu ya ngadoakeun oge ternyata ya. Jadi kadang nah ini budak-budak teh hese ditita sholat nah budak-budak teh kieu gitu nya bari jeung tadi poho urang teh gitu nya urang teh we kamaksakeun we gitu ya sampai kan kan nepi ka ditutup lah dicepret lah naon gitu nya bakat ku ibaratna mah ingin anaknya itu taat gitu ya tapi lupa dengan konsep bahwa anak itu adalah milik Allah juga yang dititipkan kepada kita gitu. Kalau gampang ketuk palu. Kalau gampang keluh palu udah gitu ya jadi nanti pokoknya mah gitu nya ketok we tong ngelakeun bapak cenanya bapak teh di dia teh pananyaan cenanya oh ya budak jiga kieu cenanya kan gitu ya Ibarat militer. ya jadi semi militer gitu ya mantap tong lewas mun di rumah teh aya cai ada gitu jika pabrik sebelah gitu ya ya jadi nah itu sebenarnya jadi apa ya saya melihat itu juga kadang bisa jadi contoh ke orang oke ya bapak kabudak gitu ya anu tujuan nama kan jadi ibaratnya mah jaga-jagaan ibaratnya mah toko gitu ya tapi dididiknya militer gitu ya nah orangnya kabudak kadang bisa jadi gitu ya Iya. tujuan nama kan budak orang teh soleh taat ke agama gitu ya tapi orang ada jadi tadi jadi tantara gitu nah gitu oke menarik ya Pak Akbar dan Pak Rantau ini luar biasa ya boleh tepuk tangan dong daging ya apalagi buat saya bapak harian lepas yang magang belajar dari lintas generasi sebetulnya ya kalau dari Daging awal semua saya ini. ya daging semua ya belajar dari para tetua-tetua ya bapak-bapak nu sedang lah ya banyak kalau kalapa lah ya sekolah teh gitu tapi tengorating tapi pengalamannya udah cukup gitu ya dan tadi ya udah terkait mengedukasi anaknya juga pembelajarannya luar biasa gitu ya ya mudah-mudahan dari sederhananya obrolan kita di sini ya bisa mewakili lah bapak-bapak di luar sana gitu dengan keresahan-keresahannya ya mewakili lah gitu ya bapak-bapak di luar sana. Oke terakhir nih sebelum kita tutup seperti biasa khas di obrolan bapak kata-kata hari ini kata-kata hari ini nggak ya boleh lah kata-kata hari ini apa ini untuk ibaratnya memotivasi memberi semangat boleh mana dong kata-kata hari ini Ya, kalau saya harus berkata-kata gitu ya. Malam hari ini mungkin kepada bapak-bapak yang ada di luar sana nu di dia kan nu di dia ini bapak-bapak unggul ya untuk menjalani gitu ya sebagai bapak gitu. Semangat terus istilahnya hari ini zaman sulit gitu. Terus apa ikhlas gitu ya kita menjadi seorang kepala keluarga. Kemudian yang satu lagi jangan lupa doa mungkin ya doa yang kemudian selalu masih ajakan Allah itu mungkin itu kata-katanya ya. Oke jeronya jadi kudu ikhlas ya semangat dan jangan lupa berdoa. Oke apa kata-kata saya ini Pak Bay? Kalau buat saya sih simpel aja. Oke Jadi warisan dari seorang bapak yang terbantu bukan terkait rumah, harta, kendaraan, bahkan pendidikan. Karena nggak ada sekolah yang menjamin. Asik kelas Nggak diulang lagi bapak-bapak lu bapak-bapak ya Jadi gini, warisan dari bapak-bapak yang terbaik itu bukan rumah, bukan harta, bukan kendaraan, bukan pendidikan. Dan tidak ada sekolah yang menjamin anaknya sukses. Tapi warisan terbaik dari seorang bapak itu ada atau berlaku yang bisa mencontohkan yang harus seperti apa anaknya lakukan. Oke, bapak tanpa ada. nice bapak-bapak sepintar kumaha tetap ya perilaku yang dicontoh karena tadi bapak itu jangan sampai jadi yang menyesalkan tapi jadi bapak ya memberikan panutan. Oke luar biasa.